Hai semuanya, ketemu lagi nih. Kita belajar organ gerak manusia dan hewan yuk. Simak baik-baik ya. Organ gerak pada hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak, yaitu berpindah tempat. Agar dapat berpindah tempat, maka makhluk hidup membutuhkan organ gerak atau alat gerak. Bisa berupa kaki, sayap, sirip, otot perut, dan masih banyak lagi. Fungsi dari organ gerak tersebut adalah untuk memegang, melompat, memanjat, berenang, dan lain-lain. Selanjutnya, alat gerak pada manusia dan hewan dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, organ gerak aktif. Dikatakan aktif karena dia dapat bergerak sendiri tanpa bantuan. Organ gerak ini adalah otot. Nah, seperti ini gambar otot lengan pada manusia. Selanjutnya, untuk organ gerak yang kedua yaitu organ gerak pasif. Dikatakan pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Organ ini adalah tulang. Berikut gambar tulang pada manusia. Tanpa adanya otot, maka tulang ini hanya bisa diam seperti ini saja. Next. Organ gerak aktif dan pasif dapat saling bekerja sama membentuk sistem yang disebut sistem gerak. Paham ya? Beberapa contoh hewan beserta alat geraknya. Ada ikan dengan sirip dan ekor yang berfungsi untuk berenang, amfibi, kaki untuk berjalan, melompat, dan berenang, reptilia, misalnya buaya, kaki, ular, otot perut, penyu, kaki, dayung. Fungsinya bisa untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Burung dengan sayap dan kaki, fungsi untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Mamalia dengan kaki, contohnya kerbau, sapi, kuda, dan lain-lain, serta sirip untuk mamalia air, contohnya paus dan lumba-lumba. Fungsinya untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Kita lanjut. Kelompok hewan berdasarkan tulang belakangnya. Kelompok hewan yang pertama yaitu vertebrata atau bertulang belakang. Hewan vertebrata memiliki ciri-ciri memiliki tulang belakang. Nah, ikut gambar tulang belakang pada hewan atau manusia. Yang kedua, bagian tubuhnya terdiri dari kepala, leher, dan badan. Yang ketiga, alat pencernaan memanjang dari mulut sampai pembuangan. Contohnya pada gambar berikut pada kelinci, di sini terlihat alat pencernaannya dari mulut memanjang sampai ke bagian pembuangan. Ya, kita lanjut. Bentuk tubuhnya simetri bilateral, yaitu jika dibelah akan membentuk dua sisi simetris yang sama. Kita perhatikan contohnya. Di sini ada ikan. Nah, ini dibelah bagian tengahnya, maka nanti akan membentuk dua sisi simetris yang sama, samping kanan dan samping kiri. Paham ya? Selanjutnya, untuk contoh dari hewan vertebrata ada sapi, ikan, burung, dan tentunya masih banyak lagi contoh hewan vertebrata di bumi ini. Kita lanjut untuk kelompok yang kedua yaitu kelompok hewan avertebrata atau tidak bertulang belakang. Ciri-cirinya meliputi pasti ya tidak memiliki tulang belakang.
Yang kedua, memiliki rangka luar atau cangkang. Nah, ini contoh cangkang dari mutiara. Yang ketiga, alat pencernaan masih sederhana. Contohnya ini hanya terdiri dari mulut, faring, dan usus. Ya. Selanjutnya, bentuk tubuhnya simetri bilateral atau simetri radial. Jika tadi sudah dijelaskan simetri bilateral, nah di sini untuk simetri radial itu susunannya melingkar di sekitar poros tengah. Contohnya, nah ini yang simetri bilateral. Kemudian untuk yang simetri radial, nah tubuhnya melingkar. Dan di sini ada porosnya di tengah. Ya. Untuk contoh dari hewan avertebrata, ada udang, ada ulat, capung, dan masih banyak lagi. Kita lanjut. Ada challenge. Challenge yang pertama, perhatikan hewan di bawah ini. Kelompokkan ke dalam avertebrata dan vertebrata. Apa saja ya hewannya? Kita lihat. Oke, di sini ada 8 macam hewan. Silahkan kalian kelompokkan ke dalam avertebrata dan vertebrata. Oke ya. Challenge yang kedua. Carilah 5 hewan avertebrata dan 5 hewan vertebrata di sekitar rumahmu. Dan tulislah alat geraknya. Pasti suka kan kalian mengamati sekitar rumah untuk mencari 5 hewan avertebrata dan 5 hewan vertebrata. Paham ya untuk challenge-nya? Oke, selamat mengamati lingkungan sekitar ya. Dan bye.